Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua dan Bapak, saya Sofi Hanifatunisa sebagai mahasiswa dakwah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, insya Allah. Dan pada pertemuan kali ini, saya bertemu dengan Bapak anggota Dewan Legislatif di DPRD Kota Bogor. Alhamdulillah, pertemuan kali ini insya Allah kami akan membahas mengenai isu-isu partai politik Islam kontemporer saat ini, apalagi saat ini sedang masa hangat-hangatnya gitu ya, terkait partai politik di 2024 nanti. Ya, semoga nanti percakapan ini dan diskusi ini dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan wawasan tentang partai politik Islam di kedepannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Karnen Ashar, anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024. Saya di DPRD mendapatkan tugas atau amanah sebagai ketua fraksi PKS, dan di alat kelengkapan saya ditugaskan di Komisi 3, komisi yang bidangi lingkungan, kemudian infrastruktur pembangunan, dan juga terkait dengan energi. Nah, kemudian di alat kelengkapan saya masuk di anggota Badan Musyawarah dan juga Badan Anggaran. Kemudian di struktur partai mendapatkan amanah sebagai ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Bogor. Demikian. Masya Allah. Begitu teman-teman profil dari beliau, Masya Allah, berarti sangat cocok untuk kita wawancarai terkait isu-isu partai politik Islam yang terjadi saat ini. Nah, menurut Bapak, apa pandangan terkait partai politik Islam saat ini? Ya, saya sebagai fungsionaris PKS dan juga sebagai anggota dewan yang ditugaskan atau maju dari PKS, di mana PKS adalah partai politik ya, yang masuk dalam entitas politik Indonesia yang memiliki asas Islam. Ya, jadi saya secara individu sudah ada di dalam entitas politik yang berada dalam organisasi Partai Keadilan Sejahtera yang berasaskan Islam. Sehingga menurut saya partai politik sebagai organisasi politik memiliki tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari eksistensi Islam dan kaum muslimin, supaya ada saluran aspirasi masyarakat muslim dan warga negara Indonesia melalui PKS. Jadi asas Islam dan partai Islam tidak menjadi sekat bagi masyarakat muslim maupun non-muslim sebagai saluran aspirasi politiknya untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Jadi Islam bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan umat manusia. Islam bukan sesuatu yang harus dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang kemudian punya keinginan untuk menjadikan institusi partai sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasinya untuk kepentingan keumatan, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya sebagai wadah gitu ya bagi aspirasi masyarakat muslim agar tetap diterapkannya asas-asas dan syariat Islam, seperti itu ya Pak ya? Ya, bukan hanya untuk masyarakat muslim saja. Faktanya PKS juga mengakomodir entitas masyarakat yang punya kecintaan, yang punya kecocokan dengan PKS ya. Di beberapa provinsi ada unsur-unsur masyarakat non-muslim yang kemudian bergabung dengan PKS karena memahami bahwa PKS tidak hanya memperjuangkan kepentingan Masyarakat orang muslim atau saja. masyarakat yang muslim saja, tetapi bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang non muslim selama satu perspektif dalam mencita-citakan
tercapainya cita-cita nasional Indonesia, maka entitas non-muslim bisa bergabung bersama PKS untuk memperjuangkan aspirasinya demi kepentingan entitas masyarakat non-muslim sekalipun. Iya. Oke, baik. Lalu bagaimana pandangan Bapak sebagai anggota Dewan Ya. mengenai politik Islam kontemporer saat ini? Ya, eksistensi partai politik dan juga politik Islam saat ini direpresentasikan ya, oleh peran tokoh-tokoh Muslim di dalam partai politik Islam maupun di dalam partai-partai yang tidak menggunakan asas Islam sebagai asas partainya. Jadi kepentingan politik kaum muslimin ini atau penting masyarakat muslim ya, ini bisa disalurkan melalui wadah partai politik yang ada di Indonesia. Dan salah satu pintu gerbang yang menjadikan Islam sebagai asas partai adalah PKS. Jadi masyarakat bisa memberikan afiliasi dan juga kontribusi serta aktualisasi politiknya melalui partai politik Islam ya, ataupun partai politik non Islam ya, yang atau tidak menggunakan asas Islam untuk menyalurkan saluran kepentingan masyarakatnya, saluran aspirasinya untuk pembangunan bangsa dan negara ya, sehingga menurut saya entitas Islam atau kaum muslimin ini bisa menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik yang berdasarkan Islam supaya kepentingan keumatan, kepentingan kaum muslimin bisa terakomodir dalam organisasi, dalam entitas politik yang membuat mereka punya keyakinan salurannya tepat untuk diperjuangkan dalam ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog dan ruang-ruang perjuangan politik melalui lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tapi apakah hanya PKS saja yang menerapkan asas-asas keislaman itu sendiri di dalam partai politik? Nah, menurut Bapak, apakah ada partai lain di dalam negara Indonesia ini? Ada beberapa partai politik yang menggunakan Islam sebagai asas organisasi politiknya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan studi literasi partai apa saja. Tetapi secara tegas saya sampaikan bahwa PKS sebagai entitas politik di Indonesia menggunakan Islam sebagai asas di dalam partainya dan memperjuangkan konsepsi dasar Islam rahmatan lil alamin. Itu Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Karenanya ketika pandangan ini kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, akhirnya sambutan masyarakat terhadap PKS bukan hanya warga yang beragama Islam saja, tetapi yang Nasrani atau berkeyakinan lain juga bergabung. Di antaranya beberapa tokoh-tokoh non-Muslim itu masuk dalam struktur PKS di Dewan Pakar, ya, atau baik di tingkat pusat, provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota. Jadi ini sebagai ruang yang sangat terbuka lebar, bukan hanya bagi kaum muslimin saja yang bisa berpartisipasi dalam organisasi PKS, tapi juga yang non muslim, baik itu Nasrani atau keyakinan yang lain. Itu diakomodir dalam ruang struktur keanggotaan di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Iya, jadi nggak hanya melingkupi orang Islam aja gitu ya di dalam kestrukturan partai. Tapi ada ternyata sebenarnya nonis masuk ke dalam struktur khusus di partai itu sendiri. Ada di keanggotaan, ada juga di dalam struktur Dewan Pakar ya, yang di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, apa solusi yang ditawarkan dari Bapak selaku anggota Dewan mengenai partai politik Islam kontemporer saat ini? Ya, jadi permasalahan umum yang kita dapat potret dalam kehidupan masyarakat kita adalah pertama kebodohan, yang kedua adalah masalah kemiskinan, betul. Yang ketiga adalah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, baik itu pendidikan, kemudian kesejahteraan
dan kesehatan ini, PKS menawarkan bahwa solusi terhadap problem kemiskinan ini, bagaimana caranya kemudian kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat ini bisa ditumbuhkan, diberdayakan, sehingga masyarakat memiliki pertama mentalitas sebagai orang yang tidak terjerat dalam lingkaran kemiskinan, tapi berusaha untuk tumbuh menjadi keluarga yang berdaya, masyarakat yang berdaya dengan kemampuan ekonomi yang bisa tumbuh, ya. Dan itu bisa diupayakan melalui proses pencerdasan, melalui proses edukasi. Makanya PKS mencoba melakukan upaya-upaya proses penganggaran di tingkat kota ini, untuk Kota Bogor ini, dengan mencoba memberikan ruang kepada masyarakat yang kurang mampu ini bisa mengakses lembaga-lembaga pendidikan yang terjangkau. Kemudian juga ada program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya adalah proses penganggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami tunggakan biaya pendidikan, kemudian lulus dan ijazahnya tidak bisa diambil. Ya, biasanya itu, banyak seperti itu. Nah, itu termasuk yang kita perjuangkan dalam penganggaran. Jadi masyarakat bisa mengakses pendidikan dan bisa mendapatkan hak pendidikannya, yaitu sertifikat kelulusannya bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan. Nah, tentang kesehatan juga demikian. Ya, kita perjuangkan penganggaran yang bisa memungkinkan masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan. Sehingga harapannya melalui beberapa program dan penganggaran yang melalui program pemerintah ini, dan juga pemberdayaan kelembagaan atau institusi yang ada di masyarakat, lembaga amil zakat, kita ajak juga untuk bisa berpartisipasi menyentuh kepada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu. Kita harapkan PKS bisa berkontribusi kepada masyarakat, mewujudkan masyarakat yang pintar, ya, masyarakat yang kaya, dan masyarakat yang sehat. Ya, menjadi masyarakat yang PKS, pintar, kaya, dan sehat. Masya Allah. Mewujudkan masyarakat pintar, kaya, dan sehat. Amin, amin. Masya Allah. Baik, cukup sekian diskusi kali ini. Jadi kesimpulannya adalah pandangan terhadap partai politik Islam itu sebenarnya luas, tapi bagaimana perspektif kita sendiri saat memasukkan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalam partai politik itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani amanah di DPRD Kota Bogor ini. Semoga Kota Bogor menjadi masyarakat yang pintar, kaya, dan sehat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari saya Sofi Hanifah Tunisa sebagai mahasiswa dakwah. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.